warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Selamat pagi guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini? Alhamdulillah. Guru absen dulu ya. Alesa, Arsila, Dimas. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Mas Rafa untuk memimpin doa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang asyiknya belajar surah Al-Alaq. Sebenarnya guru mau tahu siapa yang tahu ada berapa kitab suci yang masih kita cari? Berapa? Nah, ada 4 ya. Ada Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Kemudian kitab suci kita namanya apa? Alisa? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah kitab sucinya orang Islam. Kita adalah orang Islam. Siapa yang di rumah rajin membaca Al-Qur'an? Tepuk semangat. Semangat semuanya, ya selalu semangat saat belajar. Sebelum kita belajar tentang surat Al-Alaq, guru di sini akan menjelaskan dulu tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam. Seperti yang tadi dikatakan oleh Alisa, kitab suci umat Islam apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup orang Islam karena di dalam Al-Qur'an memuat semua yang ada di ini, ada ilmu pengetahuan, ada hukum, ada apa saja sudah termuat di Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an itu lengkap. Dan siapa yang membaca Al-Qur'an akan disayang Allah dan mendapat pahala. Jadi kita harus rajin membaca Al-Qur'an agar mendapat pahala. Kita sebagai orang Islam harus mempelajari Al-Qur'an dengan benar, memahaminya dan mengamalkannya. Sebelumnya nanti kita akan mulai mempelajari tentang surat Al-Alaq. Terus semuanya dibuatkan bukunya. Hari ini kita belajar tentang surat Al-Alaq. Sebelumnya siapa yang tahu surat Al-Alaq itu diawali dengan bacaan apa? Surat Al-Alaq? Rafa? Iqra. Nah, Iqra. Apa artinya Iqra? Siapa yang tahu? Alisa. Membaca, ya. Jadi Iqra itu artinya membaca. Jadi kita dianjurkan untuk selalu membaca. Siapa yang sudah bisa membaca surat Al-Alaq? Siapa? Dijeri? Alisa? Silakan bacakan. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra tadi artinya membaca. Sebelumnya guru di sini akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu melalui metode demonstrasi drill audiolingual, siswa dapat membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan tajwid yang benar. Oke, nanti kita akan belajar membaca surat Al-Alaq dengan tajwid yang benar. Yang kedua, melalui metode inquiry, listening, analogi, diskusi kelompok, siswa mampu mengenali dan menerapkan hukum bacaan kelompok dalam Quran surat Al-Alaq. Jadi nanti di dalam surat Al-Alaq itu ada bacaan kelompok. Nah, itu nanti kita juga akan mempelajarinya. Agar kita tahu Al-Alaq itu apa sih? Nah, surat Al-Alaq merupakan surat pertama dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang terjadi di Gua Hira. Nah, jadi Al-Alaq itu adalah surat pertama, ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian surat Al-Alaq memiliki arti segumpal darah yang diambil dari ayat kedua. Nah, Iqra tadi artinya apa? Membaca. Al-Alaq artinya segumpal darah. Surat Al-Alaq diawali dengan bacaan Iqra yang artinya bacalah. Turunnya surat Al-Alaq sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad. Jadi ini ada bukti bahwa Nabi itu diangkat menjadi Rasul itu lewat turunnya surat Al-Alaq. Dan surat Al-Alaq adalah surat ke-96 dalam Al-Quran, jumlahnya ada 19. Kok 19 katanya tadi belajarnya ayat 1 sampai 5? Nah, itu karena kita hari ini belajarnya ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5 itu adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Agar kita bisa lebih paham tentang surat Al-Alaq, mari kita belajar surat Al-Alaq melalui lagu biar lebih mudah untuk mengingat. Kita mulai ya. Lagu surat Al-Alaq dan Mutafiyah. Al-Alaq artinya satu pada surat Al-Alaq.
dua iro. Peristiwa yang kisah penunjuk Quran. Ditulis mana? Di gue Rio. Siapa yang menyampaikan? Malaikat Jibril. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Kita sudah belajar tentang surat Al-Alaq itu apa? Sekarang kita belajar membaca surat Al-Alaq. Di sini guru punya video tentang membaca surat Al-Alaq. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Sekarang guru akan meranggakan membaca surat Al-Alaq ini. Nanti guru ucapkan satu ayat, kalian menirukan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Boleh bacakan kelompok satu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua, karena sudah bisa semuanya. Selanjutnya, guru di sini akan melakukan penilaian satu persatu. Silakan masuk ke depan. Yang pertama, Alessa. Boleh membawa buku karena ini membaca dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terus tepuk tangan untuk Alessa. Selanjutnya, Arshila. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bagus, tepuk tangan untuk Arshila. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengenal hukum bacaan qalqalah. Qalqalah. Apa itu qalqalah? Siapa yang tahu? Qalqalah itu apa? Memantulkan. Tadi iqra sebenarnya iqra dipantulkan. Dipantulkan. Nanti kita akan belajar tentang hukum bacaan qalqalah. Ini guru punya video. Qalqalah. Suara. Bacaan yang dilakukan oleh huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal. Meskipun kita tahu qaf. Huruf qalqalah itu dengan huruf ba, jim, dal, qaf. Kita bisa ingat dengan baju di toko. Selanjutnya, macam-macam qalqalah. Qalqalah terbagi atas dua, yaitu pertama qalqalah sughra dan yang kedua qalqalah kubra. Qalqalah sughra yaitu apabila huruf qalqalah itu asli disebutkan atau mati. Cara membacanya itu dengan mengatur suara agak ringan, harus bergerak dan berbunyi seperti membalik. Kemudian yang kedua adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra yaitu apabila huruf qalqalah itu mati dan qaf. Cara membacanya lebih jelas daripada qalqalah sughra. Contoh qalqalah sughra. Sayyidu, ar-ruj'a, yaqra, iqra, wa qadaribu. Dan contoh qalqalah kubra. Al-uqad, wa qad, al-falaq, as-sirat, al-bud. Nah, itu tadi video belajar tentang bacaan qalqalah. Qalqalah itu berarti apa tadi? Getaran suara atau kita kalau biasanya mungkin apa? Memantulkan. Getaran suara yang dilakukan oleh huruf qaf, ta, ba, jim, dan yang bersembun atau berhenti karena itu di akhir ayat. Huruf qalqalah ada 5 itu apa tadi? Qaf, ta, ba, jim, dan. Untuk lebih mudah kita membacanya pakai baju, jadi baju, jadi di, to, jadi untuk kita mudah. Nah, qalqalah ini tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama, qalqalah sughra. Yang kedua, qalqalah sughra ini huruf qalqalah itu asli disukun atau mati. Selanjutnya, kalau iqra itu pokoknya kan disukun. Ini qafnya disukun, asli sukun. Dan membacanya agak ringan, dipantulkan tapi agak ringan. Iqra. Kemudian qalqalah kubra. Jadi itu huruf qalqalah itu mati karena apa tadi contoh? Di akhir ayat. Contoh iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Bunyi ayat pertama surat Al-Alaq. Kalau tadi qafnya pertama ini disukun maka disebut qaulah apa tadi? Nah, kubro itu ini kolak, kolak ini qafnya tidak sukun, ini tidak disukun, tapi disukunkan ketika membaca menjadi qolaku. Nah, membacanya lebih jelas karena disebut kubro. Jadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, dicetakin. Ada yang mau ditanyakan? Ini contohnya. Qalqalah sugro. Kalau lihat jauh. Kenapa dia disebut qalqalah sugro? Dari disukun asli. Kemudian al-uqad dibaca menjadi al-uqad. Kenapa? Karena diwakafkan huruf qalqalah menjadi disukun. Sampai sini ada yang mau tanya? Sudah ada? Paham semua? Qalqalah tadi apa? Huruf qalqalah apa tadi? Huruf qalqalah qalqalah ada berapa tadi? Qalqalah ada? 1 2 tepuk semangat. Semangat lagi? Nanti selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Kelompok A ada Alisa, Jinan dan Syahir. Silakan bentuk kelompok. Silakan dekat, saling dekat. Kelompok 2 Rafa, Rika, Dimas. Silakan saling dekat. Kelompok 3 Asyura, Rika, dan Reza. Silakan saling mendekat. Ayatnya jangan lupa ditulis ya. Kita akan mempresentasikan. Silakan kelompok 1 semuanya maju depan. Kelompok sama yang membaca 1. Semuanya maju. Yang mau membaca siapa? Alisa. Silakan sampaikan. Yang lain memperhatikan. Akhirnya di kelompok B. Kita maju semua. Kita semuanya. Ini sudah bagus. Nah, kita akan melakukan referensi. Bagaimana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Sulit ya? Sulit. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Kalau hasilnya apa yang akan kamu lakukan? Bagus. Belajar lebih lagi. Guru akan membagikan soal. Silakan anak-anak mengerjakan dengan lima saja. Silakan dikerjakan. Dari mana nomor absen kelas B 1. Artinya 10 menit dari sekarang. Kita bersama. Nomor 1 dibacakan apa? Tuliskan menggunakan dulu batin surat Al-Alaq 1 sampai 5 dengan tampil dan tajwid yang benar di depan kelas. Pastikan Anda memperhatikan buku-buku tajwid yang berlaku dalam setiap ayat. Tulisnya tulis salah dan betulnya. Kalau sudah dikumpulkan ke depan, silakan kumpulkan ke depan. Nanti dikumpulkan surat semuanya yuk. Oke, itu nanti tugas di rumah hanya silakan menulis surat Al-Alaq yang dapat nilai 70 bawah tadi siapa? Sadir, kemudian Dimas dan Reza. Itu nanti cara membacanya, kemudian tajwidnya, qalqalahnya. Nah, itu jangan lupa anak selalu semangat dalam mempelajari Al-Quran. Belajar membaca dan memahami Al-Quran adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Membaca adalah jendela ilmu. Berbanyaklah membaca sesuai dengan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Iqra. Alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran pada hari itu tentang apa tadi judulnya? Asyiknya belajar surah Al-Alaq. Asyik ya? Asyik. Oke. Nah, untuk pelajaran hari ini mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Punya masukkan dulu, berdoa dulu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.